Akhir-akhir ini institusi kepolisian menjadi bahan perbincangan publik di media sosial lantaran kasus yang menjerat sejumlah anggota polisi. Dilansir dari tribunvideo.com, dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah ada 4 jenderal Polri yang terjerat kasus hukum. Lantas siapa saja sosok jenderal polisi yang bermasalah di era Presiden Joko Widodo? Pertama, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Irjen Pol Napoleon Bonaparte terjerat kasus hukum pada tahun 2020. Saat itu ia menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional. Irjen Pol Napoleon Bonaparte terjerat kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Sugiarto Chandra. Irjen Pol Napoleon Bonaparte pun divonis 4 tahun penjara, denda 100 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan tahun 2021. Tak hanya itu, Irjen Pol Napoleon Bonaparte juga terjerat kasus penganiayaan pada tersangka kasus penistaan agama pada YouTuber Muhammad Kece. Yang kedua, Irjen Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo terjerat kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Dalam kasus tersebut, Verdi Sambo tak sendiri lantaran dirinya juga melibatkan istri hingga para anak buahnya. Kasus Verdi Sambo pun terus bergulir dan sudah memasuki pengadilan. Yang ketiga, Brigjen Hendra Kurniawan. Brigjen Hendra Kurniawan terjerat kasus obstruction of justice terhadap pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo CS. Brigjen Hendra Kurniawan terjerat dalam kasus penggunaan jet pribadi yang digunakan saat mengunjungi rumah keluarga Brigadir J di Muaro Jambi. Saat itu, Brigjen Hendra Kurniawan menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri atau Karopaminal Div Propam. Yang keempat, Irjen Teddy Minahasa. Irjen Teddy Minahasa terjerat kasus jaringan peredaran gelap narkoba saat menjadi sebagai Kapolda Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan berdasarkan pengembangan kasus peredaran narkoba oleh Polda Metro Jaya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan jika Irjen Teddy Minahasa akan diproses dalam 2 kategori, yakni soal pelanggaran etik dan pidana. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.